Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Dia memang spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Tidak heran jika kekuatannya begitu gelap, ucap pendiri sekte. Setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, Ziling juga sedikit mengernyit. Dalam matanya yang jernih, beberapa perubahan segera terjadi. Dia sudah menduga bahwa si ratu mungkin berasal dari dunia spiritual Asura. Asura Spiritual itu adalah dunia spiritual Asura yang seperti legenda. Itu bisa menangkap kekuatan kegelapan yang tak terbatas, dan dia juga dinamai sebagai dunia spiritual terkuat dari 7 dunia spiritual, ucap Zhuge Liuyun. Pada saat itu, yang paling terkejut tidak lain adalah Zhuge Liuyun. Meskipun teknik spiritual dunianya saat ini jauh dari Chu Feng dan Ziling, tapi bagaimanapun juga, ia telah menjadi spiritualis dunia bertahun-tahun. Pengetahuannya tentang teknik spiritual dunia, itu juga agak luas. Jadi secara alami, dia telah mendengar tentang 7 dunia yang merupakan 7 dunia spiritual, dan dari ketujuhnya itu, yang manakah yang paling mulia, yang manakah yang paling sombong, dan yang manakah yang paling kuat. Yang termulia sama sekali bukan spiritual dunia dari dunia spiritual Asura, dan yang paling bangga juga bukan spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Tetapi dalam hal siapa yang terkuat, paling kejam dan paling biadab, itu sama sekali tidak lain adalah spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Spiritual dunia dari Asura spiritual sangatlah kuat, dan itu menjadi impian semua spiritualis dunia yang kuat. Spiritualis dunia yang dapat memperoleh persetujuan spiritual dunia dari Asura spiritual, maka mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Setidaknya mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan akan menjadi spiritualis dunia yang sangat perkasa di masa depan. Namun saat ini, Chu Feng benar-benar mendapatkan persetujuan dari spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Apakah artinya itu? Itu berarti bahwa potensi Chu Feng tidaklah terbatas. Itu berarti bahwa di masa depan, Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi spiritualis dunia yang luar biasa. Bagi para pengamat, mungkin mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh dunia spiritual Asura. Tetapi bagi Zhuge Liuyun, dia tahu betapa pentingnya dunia spiritual Asura. Jadi pada saat itu juga, syok memenuhi wajahnya yang sudah tua. Ketika dia melihat kembali ke arah Chu Feng, tatapannya terlihat sangat rumit, dan itu dibanjiri dengan emosi yang tak terkatakan. Itu karena, potensi Chu Feng sudah benar-benar melampaui imajinasinya. Orang tua, aku sudah bilang untuk tidak memanggilku Nona. Apakah kamu masih tidak bisa mengerti? Teriak si ratu. Namun pada saat itu si ratu sangat marah. Alisnya berkerut, wajahnya berubah, dan dia meraung pada pendiri Azure Dragon sekali lagi. Ratu, kamu tidak bisa untuk tidak sopan seperti itu. Dia adalah leluhurku, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru naik untuk mencegahnya. Tetapi karakter si ratu ini, itu memang pada awalnya sudah tidak terkendali. Dia saja berani memperlakukannya seperti itu, apalagi orang lain. Dia benar-benar takut kalau si ratu akan melakukan tindakan yang terlalu jauh. Mendengus. Pada saat itu si ratu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Chu Feng berbicara, dia melengkungkan bibirnya, lalu menelan kembali kata-katanya. Setelah itu, dia melirik Chu Feng lalu berkata, benar-benar tidak berarti. Sekelompok sampah yang sangat lemah saja, bahkan berani untuk tidak menghormati aku. Terserahlah, aku akan kembali, ucap si ratu. Setelah berbicara ia melompat, dan ketika rok bulu hitam pendeknya sedikit bergoyang, dia menjadi seberkas cahaya, lalu bergegas kembali ke gerbang spirit dunia, dan kemudian menghilang. Melihat si rati pergi begitu saja, Chu Feng merasa pasrah. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagaimanapun juga, si ratu awalnya sangatlah istimewa. Dan mungkin di matanya, pendiri Azure Dragon benar-benar bukanlah apa-apa. Dapat dikatakan bahwa dia saja bahkan tidak cukup untuk memasuki matanya,
Jadi dia benar-benar tidak merasa senang untuk mengatakan sesuatu yang lebih kepada si ratu. Adapun dengan yang lain, mereka tidak akan berani mengatakan apa-apa tentang si ratu lebih dari itu. Meskipun melihat si ratu yang tidak sopan kepada pendiri Azure Dragon, banyak orang dari sekte Azure Dragon merasa sedikit tidak senang. Namun sayangnya, mereka benar-benar tidak ada yang berani berbicara untuk mengatakan apapun. Itu karena ketika si ratu marah, mereka semua merasakan ledakan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh iblis dari neraka. Jadi itulah sebabnya, mereka sangat sadar bahwa si ratu sama sekali bukan keberadaan yang bisa mereka singgung. Hahaha, spiritual dunia dari dunia spiritual Asura memang cukup mendominasi. Oh Chu Feng, kamu baru saja membela aku. Aku suka gadis itu. Pendiri Azure Dragon tiba-tiba tertawa keras. Bukan saja dia tidak marah, dia bahkan tampak bahagia. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan napas panjangnya. Tidak peduli bagaimana si ratu memandang rendah pendiri naga Azure, karena bagaimanapun juga dia adalah leluhurnya. Jadi, dari lubuk hati Chu Feng, dia masih sangat menghormati pendiri Azure Dragon, dan berharap si ratu tidak membuatnya marah. Namun, meskipun dia khawatir leluhurnya sendiri akan marah, Chu Feng juga khawatir bahwa si ratu juga akan marah. Jadi, setelah semua orang berpencar, Chu Feng buru-buru bertanya secara diam-diam. Ratu, kamu tidak akan benar-benar marah kan? Leluhur aku tidak tahu seberapa kuat kamu sebelumnya, dan dia hanya melihat bahwa penampilan kamu adalah seorang wanita muda. Sehingga dengan usianya, itu sangat normal untuk memanggil kamu wanita kecil. Apakah kamu ingin dia memanggilmu Nyonya Ratu di depan begitu banyak anak muda? Sekarang ini benar-benar membuat segalanya menjadi sulit baginya, tanya Chu Feng. Pada saat itu, si ratu dengan manis diletakkan di dunia spiritual Chu Feng. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Chu Feng, kamu terlalu memandang rendah aku. Bagaimana mungkin aku bisa sesempit itu? Tapi mulai sekarang, aku tidak akan dengan mudahnya keluar. Panggil saja aku ketika ada seseorang yang mengintimidasi kamu. Balas si ratu. Heh, kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak marah. Pernahkah kamu selalu ingin menyingkirkan ikatan dunia spiritual aku? Kamu sekarang bisa keluar, namun kamu malah tidak mau keluar. Jangan berada dalam mood yang buruk. Ini memang salah aku, jadi tidak apa-apa. Chu Feng dengan sungguh-sungguh mendesak, dan dia benar-benar memikirkan perasaan si ratu. Idiot, aku melakukan ini demi kamu. Jangan buang-buang omong kosongmu lagi, dan pergi saja sana temani tunanganmu. Balas si ratu sambil melengkungkan bibirnya, lalu setelah itu, kekanak-kanakan muncul di wajahnya. Ia segera memalingkan tubuhnya untuk pura-pura tidur, dan tidak lagi berbicara. Tidak peduli apa yang dikatakan Chu Feng, karena itu tidak akan berguna. Junior Chu Feng, Junior Chu Feng, teriak seseorang. Tiba-tiba saja panggilan keras terdengar, itu saat Zhang Tianyi berlari dengan wajah dipenuhi kecemasan. Senior Zhang, apakah sesuatu telah terjadi di luar? Melihat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, dan buru-buru bangkit untuk bertanya. Beberapa hari yang lalu, sebelum Chu Feng membuat terobosan, ia mempercayakan Zhang Tianyi untuk pergi ke provinsi spiritual, itu untuk memeriksa situasi persatuan spiritualis dunia saat ini sebagai persiapan, untuk perjalanan Chu Feng ke persekutuan era spiritualis dunia beberapa hari kemudian. Tetapi melihat penampilan Zhang Tianyi saat ini, Chu Feng tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Ini buruk. Saat ini, benua 9 provinsi sedang dalam kekacauan. Klan Jie mengumumkan kepada dunia luar bahwa aku, kamu, dan Ziling, kita semua telah diam-diam dilindungi oleh World Spirit Guild, itulah alasan mengapa 9 provinsi tidak dapat menemukan kita. Saat ini dengan alasan berkampanye melawan kami bertiga, klan Jie telah bergandengan tangan dengan Sekte Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan juga Sekte Dewa Api. Mereka telah mengumpulkan pasukan elit besar-besaran, itu mereka lakukan hanya untuk menyerang World Spirit Guild. Saat ini perang tersebut sudah dimulai.
Api pertempuran telah menelan seluruh provinsi spiritual, dan persekutuan spiritualis dunia terus-menerus mundur karena kalah jumlah. Lalu pada saat ini mereka tetap berada di pangkalan mereka, dan hanya lapisan pertahanan terakhir yang tersisa. Jika itu ditembus oleh pasukan musuh, World Spirit Guild pasti akan dimusnahkan. Dari apa yang aku ketahui di permukaan, klan Jie telah mengibarkan spanduk untuk menangkap kamu. Tetapi pada kenyataannya, mereka ingin menghapus musuh bebuyutan mereka selama bertahun-tahun seperti World Spirit Guild, dan menempati menara hantu Asura untuk diri mereka sendiri. Zhang Tianyi berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur lama Sekte Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Sekte Dewa Api, apakah mereka semua telah keluar? Tanya Chu Feng. Benar sekali, semua ahli ranah surga telah dikirim, dan mereka bersumpah untuk menghancurkan World Spirit Guild, jawab Zhang Tianyi. Mereka mempertaruhkan semuanya sekaligus, dan jika mereka gagal, maka mereka hanya akan mati. Apakah mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan semua ini untuk tujuan yang baik? Kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini mungkin hanya masalah kecil jika World Spirit Guild dihancurkan. Tetapi jika menara hantu Asura ditempati oleh klan Jie, maka itu tidak akan baik, ucap Ziling. Tepat pada saat itu, Ziling juga berjalan. Dia tahu bagaimana Chu Feng harus menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, jadi dia tahu pentingnya menara hantu Asura untuk Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tidak terlalu khawatir. Justru sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum dan berkata, klan Jie ingin memusnahkan persekutuan spiritualis dunia, itu dengan aku sebagai alasannya. Lalu bagaimana mungkin, aku bisa tidak berpartisipasi dalam pertempuran hebat ini? Hehehe, ucap Chu Feng sambil tersenyum jahat. Lalu kapan kita berangkat? Tanya Ziling yang sudah mengerti niat Chu Feng. Sekarang juga, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan menuju pintu keluar dari makam 1000 tulang, dan Ziling mengikutinya dengan cermat. Junior Chu Feng, tunggu aku. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi bagian dari ini? Teriak Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi juga menyusul. Jadi saat ini, Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, tiga jenius yang bersembunyi di World Spirit Guild di mata orang-orang di benua 9 provinsi, mereka pun segera terbang menuju Provinsi Spirit, dan menuju ke arah medan perang yang luas di mana api pertempuran telah menjalar kemana-mana. Selain Provinsi Han, Provinsi Spiritual adalah provinsi paling makmur di benua 9 provinsi. Belum lagi ada begitu banyak orang yang lebih kuat di sini daripada di provinsi lain, bahkan warga di sini dapat melewati hari-hari mereka dengan lebih kaya dan lebih bebas. Tapi sekarang, provinsi spiritual yang didambakan provinsi lain, kini sudah menjadi medan perang besar dengan kesengsaraan, dan jejak perang yang tak tertandingi yang terbang kemana-mana. Klan Jie bergabung dengan Sekte Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Sekte Dewa Api. 4 kekuatan besar itu menyerang persekutuan spiritual dunia bersama-sama, dan menyebabkan perang skala terbesar dalam 100 tahun di benua itu pun akhirnya meletus. Perang hampir menyebar ke seluruh wilayah provinsi spiritual karena konflik tanpa akhir itu terjadi, itu dengan persekutuan spiritual dunia melawan klan Jie beserta kekuatan lainnya. Pada saat yang sama mereka sudah menentukan kemenangan dan kekalahan, dan mereka yang paling menderita adalah orang biasa yang tidak bersalah. Kekuatan serangan para ahli agama menakutkan, dan disengaja atau tidak, mereka akan selalu menyeret orang-orang tanpa kultivasi. Menghadapi perang yang dapat memengaruhi struktur kekuasaan di benua 9 provinsi, penguasa 9 provinsi seperti dinasti Jiang, mereka tidak ikut campur sedikitpun. Seolah-olah pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya diam-diam tinggal di provinsi Han, lalu dengan dingin mengamati dari samping, dan tidak ada indikasi bahwa mereka akan melakukan apapun. Pada awalnya, pertempuran masih berjalan seimbang. Meskipun klan Jie bergabung dengan 4 kekuatan besar, lagi pula, World Spirit Guild tidaklah lemah. Tapi itu semua tidak berguna.
Karena leluhur tua klan Jie, sang jenius luar biasa yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu, dia telah benar-benar keluar, dan kultivasinya mencapai tingkat ke-7 dari ranah surga. Dengan kekuatannya yang tak terbendung dari level 7 dari ranah surga, ia memimpin pasukan elit yang berjumlah 1 juta dan menyapu World Spirit Guild. World Spirit Guild saat ini sudah mundur selangkah demi selangkah, dan dipaksa kembali ke sarang mereka. Mereka sudah membuka formasi spiritual terkuat mereka, dan itu hanya untuk menahan pasukan klan Jie. Tapi formasi itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena leluhur tua klan Jie bukanlah karakter yang sederhana. Dengan metode formasi spiritualnya, tidak peduli seberapa kuat formasi spiritual persekutuan spiritualis dunia, itu semua hanya masalah waktu sebelum formasi itu pecah dan hancur. Pada saat hidup dan mati yang begitu krusial, leluhur lama World Spirit Guild masih belum bisa keluar, dan itu menyebabkan orang-orang dari World Spirit Guild tenggelam dalam kegelisahan. Ketika mereka menghadapi situasi berbahaya, di mana tidak diketahui apakah seseorang akan hidup atau mati, mereka pun dengan tegas menggunakan metode khusus. Dengan mengirim orang-orang yang paling menonjol dari generasi muda World Spirit Guild ke pangkalan World Spirit Guild, dan ingin membiarkan mereka pergi secara diam-diam. Setidaknya jika mereka selamat, World Spirit Guild masih akan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi di masa depan. Bahkan jika generasi muda meninggal, maka World Spirit Guild benar-benar akan dimusnahkan. Tapi sepertinya itu juga tidak berguna. World Spirit Guild tampaknya masih meremehkan klan Jie, karena klan Jie sudah memiliki persiapan sebelumnya. Ketika mereka berkonsentrasi untuk membuka formasi spiritual, mereka juga mengirim orang untuk berjaga di berbagai area di luar pangkalan World Spirit Guild. Jadi, tak lama setelah generasi muda dari World Spirit Guild meninggalkan markas World Spirit Guild, mereka bertemu dengan pasukan Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Sekte Yuan Gang. Mereka akhirnya memaksa generasi muda dari World Spirit Guild menunu ke jalan yang buntu. Kepala Sekte Yuan Gang, Kepala Sekte Dewa Api, Kepala Sekte Putih Tersembunyi, dan Kepala Lembah Bebas dan Tidak Terkendali. Tidak ada permusuhan antara persatuan spiritualis dunia aku dan kamu, dan kenapa kamu harus begitu mendesak? Tanya Wakil Ketua Persekutuan Spiritualis Dunia. Pada saat itu, wajah Wakil Ketua World Spirit Guild agak pucat. Di pakaiannya yang sudah acak-acakan, itu ada beberapa bekas darah. Dia jelas-jelas telah mengalami pertempuran yang sulit. Dan di belakangnya adalah Su Zongyu, Gubo, dan orang-orang luar biasa lainnya di generasi muda World Spirit Guild. Dia tidak membawa banyak orang, dan kurang lebihnya ada 100. Tetapi orang-orang itu adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh World Spirit Guild, sehingga itu sama sekali tidak boleh ada kecelakaan yang bisa menimpa mereka. Tapi tampaknya itu tidaklah berguna. Menghadapi 4 kepala, bahkan jika itu adalah Wakil Ketua World Spirit Guild, yang merupakan seorang spiritualis dunia jubah biru yang luar biasa, dia masih tidak dapat mengalahkan mereka. Hahaha, Wakil Ketua Gao, saat ini kami tidak perlu lagi berbicara denganmu. Alasan mengapa kita datang ke sini, itu bukanlah untuk menangkap Chu Feng. Tetapi ini untuk memusnahkan persatuan spiritualis dunia kamu. Jika kamu masih bertanya alasannya, maka alasannya adalah, karena kami tidak menyukai World Spirit Guild kamu. Secara kebetulan, dengan sejumlah besar uang, klan Jie ingin kami membantu mereka memusnahkan kalian semua. Jadi, sebab itulah kami datang. Apakah kamu mengerti, jika aku mengatakannya seperti itu? Kepala Sekte Dewa Api tertawa keras dan berkata. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga tertawa. Sebelumnya mereka sangat takut pada World Spirit Guild, dan berkali-kali mereka ditarik oleh persatuan spiritualis dunia, akan tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Namun saat ini, mereka akhirnya tidak bisa takut pada persatuan spiritualis dunia lagi, dan dengan segar melawan orang-orang dari World Spirit Guild. Secara alami, itu membuat mereka merasa segar. Kepala Sekte, jangan membuang-buang nafasmu bersama mereka.
Cepat penggal saja kepala mereka, kemudian mengambil kepala mereka, lalu melaporkannya kembali. Pemimpin aku pasti akan memberi kamu hadiah yang besar." Tepat pada saat itu, seorang pria muda di antara kerumunan berbicara. Pria itu tidak lain adalah ketua masa depan klan Jie, yaitu Jie Qingming. "Oh, Jie Qingming, jika kamu berani, lawanlah aku 1 lawan 1. Apakah yang dapat kamu lakukan, jika kamu meminta bantuan dari orang luar?" Su Zongyu berteriak dengan marah. Mendengus. "Su Zongyu, kamu jangan naif lagi. Kamu ingin bertarung 1 lawan 1 denganku, dan bisakah kamu menang dariku? Kami telah berjuang selama bertahun-tahun, dan selalu, hasil dari pertempurannya tidak pernah dapat diputuskan. Kamu dan aku sama-sama tahu dengan jelas, bahwa kita tidak bisa menang di saat bertarung satu sama lain. Dan juga, ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Klan Jie aku hanya menginginkan hasil dari kemenangan ini, jadi tidak perlu memikirkan jalan tengahnya. Karena pada saat ini, keempat kepala dapat dengan mudah membunuh kalian semua. Tapi aku, Jie Qingming, tidak perlu bertarung 1 lawan 1 denganmu," balas Jie Qingming. Jie Qingming dengan dingin tersenyum, lalu dengan cepat setelahnya ia memandang keempat kepala dan berkata, "Empat kepala, mengapa kamu tidak bergerak? Akan baik-baik saja jika itu adalah kepala aku. Tetapi jika kamu tidak buru-buru dan leluhur lama aku marah, bahkan aku juga akan dihukum," ucap Jie Qingming. Ini, setelah mendengar nama leluhur tua klan Jie, kulit keempat kepala semuanya langsung berubah. Dalam beberapa hari terakhir ini, mereka secara pribadi telah melihat kelangkaan dari leluhur lama mereka sendiri. Meskipun leluhur lama kekuatan mereka tidak lemah juga, dan semuanya adalah ahli di tingkat ke-6 ranah surga, tapi itu hanya 1 tingkat di bawah kultivasi dari leluhur tua klan Jie yang berada tingkat 7 dari ranah surga. Meskipun jaraknya berbeda 1 tingkat saja, tapi jarak tersebut sudah terlalu besar. Level 7 dari ranah surga benar-benar jauh, itu jika dibandingkan dengan yang ada di level 6 dari ranah surga. Wakil Ketua Gao, jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu sebagai manusia. Pada awalnya, kamu telah memandang rendah semua orang. Jadi saat ini, kamu tidak dapat menyalahkan kami karena tidak berperasaan terhadap kamu. Keempat kepala itu dengan eksplosif berteriak, lalu memulai serangan mereka di kerumunan World Spirit Guild. "Aku akan membunuh kalian semua." Melihat itu, Wakil Ketua Gao berteriak dengan marah. Lalu dia mengeluarkan kekuatannya dari tingkat 5 di ranah surga, dan bertarung melawan 4 kepala. Dan ketika beberapa kepala sedang bertarung, para ahli lain dari 4 kekuatan besar dan klan Jie di bawah komando Jie Qingming, mereka semua langsung menuju Su Zongyu, Gubo, dan orang-orang lain di generasi muda, dan memulai serangan mereka. Dalam situasi itu, satu-satunya orang yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran di dalam generasi muda, itu hanyalah Su Zongyu seorang. Dia memegang kipas elit armamen sambil memancarkan aura tingkat 2 dari ranah surga, dan dia memang memiliki suasana jenius. Tapi itu tetap tidak berguna, karena yang dia hadapi adalah musuh utamanya seperti Jie Qingming, serta para ahli generasi tua dari 4 kekuatan besar dan klan Jie. Jadi dengan sangat cepat dia dirugikan, dan kemudian masuk ke dalam situasi yang bahaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.